Halo, perkenalkan nama saya Nazwa Frida Fauziyah. Saya dari kelompok satu untuk mata kuliah Data Warehouse. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi terhadap demonstrasi untuk melakukan impor database AdventureWorks 2019. Untuk step-stepnya, kita mulai dulu dari yang pertama. Ini kita cari dulu di search engine untuk AdventureWorks 2019-nya. Setelah itu kita pilih salah satu file atau database yang ekstensinya .bak ya teman-teman 2019. Kita lakukan download terlebih dahulu untuk menyesuaikan sesuai dengan tools yang kita gunakan sebelumnya. Itu ada SQL Server 2019 dan add-ons atau ekstensi-ekstensi lainnya yang juga mengikuti versi yang sama ya karena memang disarankannya seperti itu. Nah, setelah itu kita coba save dulu di foldernya si MS SQL pada folder backup ya. Si filenya kita pindahkan dulu sebelum nanti akhirnya kita import. Lalu kita buka dulu nih untuk aplikasi SQL Server atau SSMS-nya. Setelah itu kita mulai lakukan untuk login SQL Server-nya dulu. Di sini itu sebenarnya adalah proses import database ya. Namun kalau di SQL Server itu namanya itu restore database. Nah, di sini kita klik pada bagian database, lalu pencet atau klik restore database. Setelah itu, klik di bagian device-nya itu, dan kita pilih nih file mana sih yang mau kita ambil. Filenya yang tadi udah ditaruh di dalam folder backup itu ya teman-teman. Sebenarnya teman-teman juga bisa sih kalau misalkan mau taruh foldernya di folder downloads atau folder lainnya. Cuman memang agar lebih memudahkan kita ya. Jadi kita taruhnya di SQL Server for foldernya si backup tadi. Oke, kalau sudah kita langsung add aja. Kalau udah ada di tabnya seperti ini, kita langsung klik OK aja ya teman-teman. Kita tunggu nih sampai selesai. Nah, di sini ada warning database-nya restore successfully. Ini artinya database-nya sudah terrestore atau terimpor sepenuhnya ke dalam si SQL Server ini, teman-teman. Oke, begitu saja dari saya. Terima kasih. Oke, mungkin kita mulai dari awal lagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proses pembuatan cube OLAP hingga siap dianalisis. Fokusnya lebih ke proses deployment, dan kita mulai dari create new project-nya dulu. Jadi kita membuka Visual Studio 2026. Nah, lalu kita arahkan kursor untuk membuat create a new project. Di sini kita bisa create dulu. Lalu dari proses ini kita memilih jenis analisisnya itu Analysis Services Multidimensional Project karena kita digunakan untuk membangun cube OLAP untuk dianalisis secara multidimensional. Lalu kita lengkapi dulu project name, location, serta solution name-nya. Jadi kalau solution name-nya itu otomatis ikut dari project name yang digunakan. Jadi kita isi dengan lengkap. Lalu kita klik next, create, dan nanti akan muncul ditampilkan di panel Solution Explorer seperti berikut. Setelah ready, kita nanti langsung lanjut untuk membuat data source. Nah, jadi setelah project dibuat, kita itu bisa membuat klik kanan pada data source untuk membuka data source wizard-nya. Nah, di sini kita bisa klik next. Dan di sini bisa dilihat sebentar. Kita cek dulu, ini kita create a data source-nya based on another object. Setelah dicek property sama value-nya, kita bisa klik next. Setelah dilanjutkan, kita bisa memberikan enter database name-nya dulu. Jadi kita select, kita pilih AdventureWorks 2019.
Lalu kita klik OK setelah kita pilih. Kita klik next. Ini kita bisa use the credential of the current user, lalu kita klik next. Data source name-nya dicek kembali dan kita bisa klik finish. Nah, untuk data source itu sudah selesai terbuat. Lalu kita bisa lanjut untuk membuat data source view. Nah, di sini kita klik kanan, klik next juga. eh Kita lihat juga di sini, cek dulu di property sama value-nya, relational data sources-nya, kita pilih Adventure Works, Dewa 2019 sesuai naming yang kita sudah namakan di sebelumnya, lalu kita klik next. Nah, di sini kita memilih tabel. Pada data source wizard kita memilih tabel yang akan digunakan. Kita akan memilih 5 fact internet sales, dimension product, dimension geografi, date, dan dimension customer. Nah, jadi ada beberapa alasan pemilihan tabelnya. Kalau untuk fact internet sales itu dipilih sebagai tabel fakta karena berisi transaksi dan nilai numerik seperti sales amount. Dan untuk dimension produk itu dipilih untuk analisis berdasarkan produk. Dimension geografi itu dipilih berdasarkan lokasi dan dimension date itu berdasarkan dimension waktu untuk analisis trennya dan dimension customer itu digunakan untuk analisis berdasarkan pelanggan. Jadi itu alasan dipilih untuk analisanya nanti. Nah, setelah tabel dipilih, kita bisa nanti klik next, lalu klik finish setelah kita klik next. Nah, nanti data source itu ditampilkan dalam bentuk diagram relasi, diagram relasi tabel. Setelah selesai membuat data source view, kita lanjut dengan membuat cubes. Kita klik next. Nah, kita menggunakan existing tabel. Kita klik next lagi. Dan di sini kita bisa pilih fact internet sales sebagai measure groupnya. Dan sales amount itu nanti dipilih sebagai measure utama. Dan cube nanti dihubungkan dengan dimension produk, dimension customer, geografi, date. Dan setelah selesai, itu kita bisa cek lagi cube name-nya itu jadi self performance. Setelah itu kita bisa klik finish setelah sudah dicek. Nah, akan bisa dicek kembali. Ini adalah diagramnya dan setelah struktur cube-nya itu selesai, kita bisa lanjut untuk proses deployment-nya. Jadi kita bisa langsung klik kanan pada nama project, lalu nanti kita akan pilih deploy. Kita pilih deploy, nanti prosesnya itu akan memakan beberapa waktu dan nanti setelah selesai itu akan ada tulisan deployment complete successfully pada jendela yang ditampilkan pada bagian ini. Nah, sudah terlihat tulisan sukses. Lalu selanjutnya kita nanti processing lagi. Jadi setelah deployment itu selesai, kita bisa membuka Cube dan memilih menu proses. Yes, kita pilih menu proses. Jenis processingnya ini kita jenis yang full, karena Cube itu baru dibuat. Dan kita tuh bisa klik yes. Ini prosesnya. Setelah kita lihat, itu bisa kita cek dulu. Dan kita bisa klik run nantinya. Nah, setelah selesai, proses itu sudah berhasil dibuat. Cube itu sudah aktif. Dan ini sudah bisa dilanjutkan untuk analisis multidimensional melalui tab browser.
Dan keseluruhan proses ini itu memang dimulai dari pembuatan project dulu, pembuatan data source view, pemilihan tabel fakta, dan dilanjutkan dengan pembuatan cube. Nah, setelah proses selesai semua dilakukan, itu baru kita bisa deploy dan proses hingga cube itu siap untuk dianalisis. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, saya Fatima. Saya akan melanjutkan langkah ketiga, yaitu analisis video melalui browser. Kemudian kita buka tab browser dari Designer Cube. Lalu kita tarik measure dan juga sales amount ke area kerja utama. Langkah kelima yaitu tarik atribut city dari dimensi customer dan juga nanti English product name dari dimensi produk ke area baris laporan. Lalu di produk, dimensi produk, kita cari di data source view-nya English product name. Kita pindahkan ke baris di attributes dim product. Dalam dim product maksudnya ke atribut. Langkah keenam yaitu kita klik ikon tanda seru merah untuk mengeksekusi data ya. Kita deploy. Yes. Ini lagi proses deploying and processing. Deploying complete successfully. Nah, ini adalah langkah terakhir, itu langkah akhir ya. Tabel otomatis akan terisi dengan rincian penjualan tiap produk di berbagai kota seperti Balad, Beefeater dengan status akhir 0 error.
Mari kita proses ya. Mari kita execute query dengan klik icon tanda merah tadi, tanda seru merah. Dan inilah akhirnya muncul semua rincian penjualan tiap produk ya di berbagai kota, misalnya Ballard ya, Beavertor, dengan status akhir null errors. Demikianlah presentasi tim assignment 3. Terima kasih.